kita akan melihat beberapa catatan ketika Al-Imam Al-Husain alaihissalam di malam Asyura, malam ke-10, beliau mengumpulkan untuk membuktikan melalui ikhtibar, melalui ujian lagi. Beliau ingin menguji para sahabat setia beliau yang selama itu telah teruji kesetiaan mereka. Sejak dari kota Madinah ke kota Makkah, dari kota Makkah bersama beliau menuju Al-Iraq, kesetiaan telah terbukti dari mereka. Namun Al-Imam Abu Abdillah ingin membuktikan kali terakhir kesetiaan mereka sebelum keesokan hari berhadapan-hadapan dengan musuh mereka. Maka Imam Abu Abdillah Al-Husain berpidato panjang di hadapan mereka setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salawat kepada nabinya. Beliau mengatakan, "Uthni 'ala Allahi ahsanat tsana." Aku memuji Allah dengan pujian terindah. "Wa ahmaduhu 'ala as-sarra'i wad-dharra." Aku puji Dia atas limpahan kebahagiaan yang diberikan maupun bencana yang diberikan. Allahumma inni ahmaduka ala an akramtana bin nubuwah. Ya Allah, aku puji Engkau atas limpahan anugerahmu dengan kenabian untuk kami. Wa ja'alta lana asma'an wa absaran wa afidatan. Dan Engkau jadikan untuk kami telinga, mata dan hati. Wa 'allamtana al-Qur'an, Engkau telah mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Wa faqahtana fid din, dan Engkau jadikan kami orang-orang yang memahami dengan dalam agama. Faj'alna laka minasyakirin, maka jadikan kami adalah orang-orang yang bersyukur kepadamu. Amma ba'du, fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi. Aku tidak menyaksikan dan tidak pernah mengetahui para teman, para ashab yang lebih setia dan lebih baik dari kalian, wahai ashabku. Wala ahla baitin abar wala awsal min ahli baiti. Aku tidak pernah mengetahui ada keluarga yang lebih berbakti, lebih menyambung tali kerabat melebihi kalian. Fajazakumullah jami'an anni khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang kalian berikan untuk kami. Ala wa inni la adhunnu yawmana min haula'il a'da'i ghadan. Saya yakin sisa waktu yang aku miliki untuk berhadapan dengan musuh hanya keesokan hari saja. Tidak ada waktu panjang lagi. Wa inni qad adintu lakum jami'an fantaliqu fi hillin laisa 'alaikum minni dhima. Masing-masing kalian aku persilahkan untuk meninggalkanku di kegelapan malam. Jadikanlah kegelapan malam ini sebagai tunggangan kalian untuk meninggalkanku sendirian di padang Karbala. Hadzal lailu qad ghasyiyakum fattakhiduhu jamala. Malam ini telah begitu gelap, maka jadikanlah tunggangan untuk kalian. Wal ya'khudh kullu rajulin minkum bi yadi rajulin min ahli baiti. Hendaknya seorang dari kalian membawa satu dari keluargaku untuk dibawa pulang. Fajazakumullah jami'an. Aku telah ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah membuktikan kesetiaan hingga detik ini. Tsumma tafarraqu fil bilad. Kemudian berpencarlah kalian di negeri-negeri Allah, dan sampai kelak Allah memberikan kelapangan bagi kalian. Apa kata Al-Husain? Fa innal qauma innama yatlubunani. Mereka hanya mencari aku untuk membunuh aku. Walau asabuni lalahau an talabi ghairi. Jika mereka telah mampu membunuhku, niscaya mereka tidak akan mencari bangsa lain. Hanya aku yang mereka maukan, kata Al-Husain. Apa kata keluarga setia Al-Husain? Apa kata para ashab setia Al-Husain? Mereka serentak mengatakan, diawali dengan Ahlul Bait, keluarga suci Nabi, putra-putra Al-Husain dan keluarga Al-Husain mengatakan, la lima nafa'alu hadha. Kenapa kami harus meninggalkan engkau, wahai tuanku Al-Husain? Linabqa ba'dak. Apakah agar kami masih tetap hidup setelah engkau gugur? La aranallahu dzalika abada. Tidak mungkin. Semoga Allah tidak memperlihatkan keadaan itu untuk kami. Kemudian
putra-putra Muslim ibn Aqil maju dan menawarkan kesetiaannya. Maka Al-Husain mengatakan, hasbukum minal qatli bi muslimin idhabu faqad adzintu lakum. Sudah cukup, keluarga kalian telah mengorbankan tuan kalian Muslim ibn Aqil, maka yang lainnya saya persilahkan untuk pulang dan meninggalkanku. Maka mereka mengatakan, wa ma naqulu linnas, apa yang harus kami katakan kelak kepada manusia? Apakah kami akan mengatakan bahwa kami tinggalkan tuan besar kami tinggalkan sesepuh kami tinggalkan putra-putra paman kami, sebaik-baik paman, sendirian menghadapi kematian dalam kepungan musuh-musuh Allah? Tidak mungkin itu akan terjadi, dan tidak mungkin itu akan kami lakukan. Semuanya memberikan pernyataan dan dukungan yang begitu besar kepada Al-Husain alaihi salam. Kita juga melihat bahwa di antara keluarga Al-Husain alaihi salam, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin kita akan menyerahkan engkau wahai Al-Husain kepada musuh-musuhmu, kepada musuh-musuh Allah, hanya karena kami ingin mencari keselamatan untuk diri kami. Tidak mungkin itu akan kami lakukan. Kemudian kita melihat bahwa ashab Al-Husain juga memberikan pernyataan dan dukungan yang serupa. Di antara mereka ada yang mengatakan wallahi, seperti Zuhair ibn al-Qaim, kemudian mengatakan wallahi lawadittu anni qutiltu thumma nushirtu thumma qutiltu hatta uqtala kada alf marrah wa anna Allah azza wa jalla yadfa'u bidzalika al-qatl an nafsik wa an anfusi haula'il fityani min ahli baiti. Aku benar-benar menginginkan aku terbunuh, kemudian aku dibangkitkan kembali, kemudian aku dibunuh lagi, aku dibangkitkan kembali sampai sekian ribu kali. Yang penting engkau dan keluargamu bisa diselamatkan dari kematian. Ini yang dijawabkan oleh para pengikut Al-Husain alaihi salam, dan kita menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa dari para pemuda Ahlul Bait, yang masing-masing dari mereka mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Al-Husain. Kami tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Al-Husain. Kita mendengarkan jawaban dari sahabat beliau yang bernama Barir ibn Khudair. Ya ibn Rasulullah, wahai putra Rasulullah, Allah telah memberikan sebuah anugerah besar bagi kami dengan dipilihnya kami berperang di sisimu wahai putra Rasulullah. Kita siap untuk dipenggal-penggal anggota badan kami. Kemudian yang penting bagi kami adalah yakunu jadduka syafi'ana yaumal qiyamah. Harapan kami hanya satu, kakekmu kelak akan menjadi yang memberikan syafaat untuk kami. Ini yang dijawabkan oleh keluarga dan sahabat-sahabat Al-Husain alaihi salam ketika mereka dipersilahkan oleh Al-Husain. Karena Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada dan tidak pernah aku saksikan dan tidak pernah aku ketahui ada ashab yang aufa, lebih setia, wa khairan, lebih baik dari ashabku. Karena mereka adalah orang-orang yang telah teruji, orang-orang yang benar-benar telah melalui ujian dengan sukses yang gemilang. Mereka telah membuktikan kesiapan mereka untuk berkorban. Kita melihat bahwa pengorbanan yang mereka berikan bukan sedikit. Pengorbanan yang begitu besar. Kita bisa baca keterangan-keterangan dalam sejarah ketika para pendekar, ketika para pejuang yang berjuang bersama Al-Husain di Karbala, semua mereka berebut untuk maju lebih dahulu demi menjadi tebusan bagi keselamatan Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain. Di antaranya adalah ketika Abdullah ibn Umair berkata kepada istrinya, ketika dia ingin berjuang bersama Al-Husain, istrinya berkata, kamu telah benar wahai suamiku, semoga Allah memberikan sikap yang benar untukmu dalam semua urusanmu. Lakukan, keluarlah bersama Al-Husain. Maka dia pun termasuk orang yang keluar membela Al-Husain dan bersama Al-Husain di Karbala. Kemudian di hari ke-10 Karbala, di hari ke-10 Asyura, dia maju ke depan dan berjuang sehingga terbunuh. Ketika itu istrinya pun keluar membawa tongkat
Tidak ada senjata. Dia bawa tongkat dan kemudian dia maju dan mengatakan kepada suaminya, fidaka abi wa ummi. Semoga ayahku dan ibuku menjadi tebusan untukmu, wahai Abu Abdullah. Qatil duna tayyibin. Wahai suamiku, perangi musuh-musuh Allah yang memerangi orang-orang suci, dzurriyyati Muhammad. Maka suami tersebut dengan semangat maju, dan kemudian istri itu mengatakan kepada suaminya, aku tidak rela denganmu wahai suami kecuali kamu terbunuh demi membela Al-Husain. Kemudian istri tersebut juga maju, dan namun Al-Husain memintanya untuk segera kembali.